Halo, kenalin, saya Yosefin Jennifer Jawis dengan NIM 231002647. Di sini saya akan membahas ragam dan laras ilmiah bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan sebagai variasi menurut pemakaiannya. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Dalam hal itu, kita mengenal berbagai laras seperti laras iklan, laras lagu, laras ilmiah populer, laras feature, lalu laras komik dan laras sastra. Terdiri dari 1 ragam lisan dan 2 ragam tulis, di mana ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui organ alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam lisan merupakan bahasa yang dilafalkan atau dituturkan langsung oleh penutur kepada pendengar atau lawan tuturnya. Penggunaan intonasi dalam ragam lisan berpengaruh terhadap pemaknaannya. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Misalnya, ragam bahasa lisan diidentifikasi sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, ataupun non-formal. Begitu juga laras bahasa manajemen diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, ataupun non-formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi, yaitu 1. Kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luwes dan kemungkinan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Lalu yang kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Lalu yang ketiga, penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. Lalu yang keempat, penggunaan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Lalu yang kelima adalah penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Penggunaan fungsi gramatikal dalam ragam tulis harus lebih jelas karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Adapun perbedaan lain antara ragam lisan dan tertulis, yaitu ragam lisan sangat terikat dengan kondisi situasi, ruang, waktu, dan apa yang dibicarakan secara lisan. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Dalam penulisan makalah, seminar, dan skripsi, penulis harus menggunakan ragam bahasa formal, sedangkan ragam bahasa semi-formal digunakan dalam perkuliahan dan ragam bahasa non-formal digunakan keseharian secara informal. Berikut ini dideskripsikan perbedaan dan persamaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bentuk bagan, penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah harus berupaya pada 1. Ragam bahasa formal, 2. Ragam bahasa tulis, 3. Ragam bahasa lisan, 4. Laras bahasa ilmiah, dan 5. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingan bidang atau homestyle dan keilmuan, sehingga dikenakanlah laras bahasa ilmiah dengan bagian subselarasnya. Lalu pembedaan di antara subselaras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dengan yang pertama penggunaan kosakata dan bentuk katanya. Lalu yang kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Lalu yang ketiga, penggunaan istilah. Lalu yang keempat adalah pembentukan paragraf. Yang kelima, penampilan hasil hal teknis. Lalu yang keenam adalah penampilan kekasan dalam wacana. Ragam ilmiah dan non-ilmiah berdasarkan penggunaannya. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam dalam kegiatan yang bersifat ilmiah. Ragam ilmiah di sini mengarahkan kepada penggunaan bahasa baku yang digunakan sesuai kaidah tata kebahasaan. Selain itu, penggunaan bahasa baku berkaitan dengan variasi bahasa formal dipakai dalam situasi resmi, misalnya upacara-upacara resmi, surat menyurat dinas, laporan resmi, karya ilmiah, pengumuman yang disampaikan oleh instansi resmi, pembicaraan di depan umum, yakni ceramah, khotbah, dan sebagainya. Laras bahasa berbicara mengenai kesesuaian dalam menggunakan bahasa. Jadi, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Kita mengetahui terdapat banyak laras diantaranya laras ilmiah, laras populer, dan laras sastra, komik, novel, cerpen, puisi, dan sebagainya. Setiap laras memiliki ciri masing-masing. Selain itu, setiap laras dapat disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan.